Baiklah, itu dia opening statement dari Gus Yonatan Nandar sebagai seorang evangelis. Semoga dipahami oleh Wak Labi ini ya. Baiklah Wak Labi, sekarang giliran Anda yang menanggapi apa yang disampaikan. Wak Labi melakukan opening statement atau prolognya ya. Silakan Wak Labi, 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Mak Lampir yang semakin cantik, tidak makin tua saja ya. Kawan-kawan, apa yang disampaikan Sinandar akan saya sudut pandang dari Kristen. Betul, Yesus bukan Kristen. Kenapa Yesus bukan Kristen? Karena orang yang mengikuti Yesus bisa katakan Kristen. Kalau Yesus mengikuti Yesus kan lawak. Kan begitu ya pokoknya. Jadi Yesus memang bukan Kristen. Itu tidak pernah kami bantah ya. Tetapi kalau ditanya apakah Yesus mengenal Kristen? Kenal. Karena di 2 Korintus 12 ayat 2 dijelaskan bahwa orang Kristen sudah ada yang masuk surga. Artinya di surga ada Yesus, maka mereka bertemu dengan Yesus. Paham ya? Kemudian, kalau Nandar mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, ya di Wahyu 1 ayat 8. Maaf saya stop, Pak Rudi. Ini suaranya pelan banget katanya. Nggak begitu kedengaran, mungkin perlu dikerasin. Kalau kuat-kuat aku nanti kena sekak orang hotel lah. Mana ada hotel itu, nggak ada lah yang marah-marah. Walau hidungnya jangan terlalu dilihatin kali lah. Sudah kuat? Hah? Sudah kuat ini? Ya, dibikin lebih lumayan aja lah. Ini ngomong itu loh intonasinya. Ya. Sudah ya, oke. Ya, jadi kalau kalian mengatakan bahwa sampai mana tadi? Ya oke. Orang Kristen sudah ada yang di sorga. Terserah kalian percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Itu bukan deritaku. Ya, kalau kalian tidak punya orang wakil di sorga, itu derita kalian. Kami sudah ada. HP ku pun hidup pula, tunggu ya. Nah, sekarang yang mau ku bahas bahwa Yesus katanya adalah Isa. Oh, enggak. Isa itu bukan Ibnu Maryam atau binti Maryam, bukan. Isa itu anaknya si Jibril. Tolong buka surah 4 ayat 1, surah Maryam ayat 22. Kalau kalian lihat tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan yang membuat Maryam itu bunting, itu adalah Jibril. Jibril meniupkan angin, entah napas, entah apa, masuk, turun ke bawah kainnya, naik ke farji, masuk ke dalam dan mengandung. Artinya nafasnya Jibril yang membuahi sel telur. Pahami dulu ya kawan-kawan ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ya, berarti Isa itu anaknya Jibril. Sedangkan Yesus bukan anaknya Jibril. Jadi nggak sama. Ya. Kemudian, kalau kalian mengatakan, oh Yesus adalah beragama Islam. Di Quran sendiri nggak ada Yesus mengatakan dia Islam. Nggak ada. Isa itu nggak ada mengatakan dia Islam. Sorry Isa ya. Nah, jadi apa yang mau kalian sanggah? Apalagi sampai di Bible. Di Bible Yesus tidak mengenal Islam. Pahami dulu itu. Ya. Nah, sekarang kalau Nabi Isa kalian tidak, dia hanyalah utusan. Utusan yang bagaimana? Kalian baca baik-baik Quran itu. Utusan yang bagaimana Isa itu? Apakah utusan nafas Jibril? Kan tidak. Dia utusan dari mana? Kalamullah. Yaitu Isa. Kalau Yesus benar, firman menjadi manusia. Kan jelas. Ucapannya di Wahyu 1, itu Allah mengatakan aku adalah Alfa Omega. Wahyu 1, kitab yang sama. Oh, banyak kali iklan siapa nih? Tunggu dulu. Oh, makan iklan terus aku nih. Si Beluhab. Sebentar. Nah, kitab yang sama, Wahyu 1 ayat 17. Yesus mengatakan dia Alfa dan Omega. Bahkan kalau kalian lihat di surah Al-Maidah 116 atau ya, lupa aku ya, 116. Bahkan di situ Allah pun curiga bahwa Isa mengatakan kepada orang dia dan ibunya adalah Allah. Tuhan selain Allah itu Triteos. Jadi Allah SWT bingung mau menjelaskan Tritunggal. Yang ada adalah Triteos. Itu sudah berbeda ya kawan-kawan ya. Nah, jadi kawan-kawan, sampai hari ini saya belum mendapatkan kepastian dari Sinandar. Dia bilang kemarin, wah, arti Islam itu adalah damai. Arti zaman dahulu, zaman Yesus namanya Shalom. Berarti Yesus beragama Shalom, bukan beragama Islam. Ya, dan setelah saya baca literasi Islam, arti Islam itu ada 5. Arti Shalom ada 5, tidak ada yang sinkron.
Ngarang-ngarang aja. Kalau ngarang bebas sih kejagoan kalian. Namanya aja asal karang bebas ya. Nah, jadi jangan coba-coba menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Karena itu sudah berbeda. Yesus anaknya Jibril. Nabi Isa anaknya Jibril. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ya Nandar ya. Malam ini Nandar kubal-bali kau sampai nengel ya. Ini pembukaan dari saya. Tadi kau bertanya di pembukaan itu lawak. Setelah inilah baru bertanya ya. Namanya juga masih pemaparan ya. Itulah paparan yang bisa ku sampaikan kepada kalian malam ini. Silakan. Terima kasih. Oke, Wak Labu pemakan babi, terima kasih atas opening statementnya ya. Dan sekarang waktunya untuk Hilang suara. halo. Oke, ke mute. Maksudnya bahwa Gus Yonatan Nandar menanggapi, nanti baru bertanya ya, kayak gitu kan? Menanggapi dulu selama kurang lebih 4 kali, baru ada pertanyaan atau langsung bertanya? Bagaimana ini? Bentar dulu. Tanya panitia. Kalau paparan. Kang Kian Santang, saling menanggapi dulu, 2 kali menanggapi, baru bertanya. Saya serahkan ke moderator kan. Oke, baiklah. Saya akan kasih kesempatan untuk saling menanggapi dulu. Gus Yonatan Nandar menanggapi opening statement dari Sang Debotol, lalu nanti sebaliknya Sang Debotol menanggapi apa yang disampaikan sama Gus Yonatan Nandar. Nanti 2 kali menanggapi, baru pertanyaan. Pertanyaannya 2 menit, jawabannya 5 menit. Oke? Nah, silakan Sang Evangelis untuk menanggapi argumen awal dari Sang Debotol. Wak Labu pemakan babi. Silakan. Baik, terima kasih ya. Saya lanjut untuk menanggapi dari Wak Labu ini. Saya open cam dulu sebentar. Nah, itu perlu teman-teman ketahui bahwa Yesus tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah orang Kristen. Dan Yesus tidak pernah mengklaim bahwa para pengikut dari Yesus adalah orang Kristen. Kristen ini adalah produk dari orang-orang kafir di Antioquia. Bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 11:26 ya. Langsung saja, sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi penyebutan Kristen ini bukan gelar yang diberikan oleh Yesus kepada para murid, tetapi sebuah gelar yang disematkan kepada murid-murid ya, yang dibuat oleh orang-orang kafir di Antioquia. Kita bisa lihat tafsirannya nanti ya, tapi untuk mengefisiensikan waktu silakan Anda lihat sendiri di dalam tafsiran Yerusalem di sini, bahwa yang membuat, yang menyebut, yang menginisiasi agama Kristen itu adalah orang-orang kafir di Antioquia. Jadi agama Kristen ini adalah produk dari orang-orang kafir di Antioquia. Sedangkan baik di dalam Biblos maupun di dalam Al-Quran kita bisa melihat bahwa para pengikut Yesus, termasuk Yesus itu sendiri, adalah seorang Muslim. Ya, kita bisa lihat di sini, falamma ahasa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amana billahi washhad bi anna muslimun. Nah, Islam sudah menjelaskan bahwa para pengikut Yesus adalah orang-orang Islam, adalah orang-orang Muslim. Islam agamanya, Muslim adalah penganutnya. Kalau kita melihat saudara-saudara yang terkasih, ya, saya akan tunjukkan kepada saudara di dalam Sefer Yohanan, Ferek Arba Esre, ya, atau pasal ke-14, Misfar Esrim Ve Seba. Nah, coba perhatikan ini. Di sini Yesus menjelaskan, Shalom ani masyir lahem. Ya, ku tinggalkan Islam ini buat kalian. Tapi terjemahannya menjadi bagi kamu. Padahal di dalam bahasa Yesus, lahem itu sama senada dengan lakum dalam bahasa Arab. Ya, Shalom ani masyir lahem, ku tinggalkan Islam bagi kalian. Et slomi, Islami ya. Et slomi ani noten lahem, dan kuberikan Islam ini bagi kalian. Lo hederek syaha olam noten ani noten lahem. Apa yang diberikan dunia itu adalah Kristen, tetapi apa yang kuberikan, kata Yesus, adalah Islam ya. Alna yehat lebavkem we al ira.
Ya, jangan gundah hatimu, jangan gentar hatimu. Pegang terus inilah Islam, ya. Nah, kemudian kita cari tahu nih, definisi Islam itu apa sih, saudara? Nah, ya, kalau kita melihat, saudara, ini pengertian Islam menurut bahasa, saudara-saudari yang terkasih, waktunya cepat banget ya. Oke, saya singkat saja. Islam berasal dari kata shalom, ya, asyalmu berarti damai, kedamaian. Makanya Yohanes pasal 14 ayat ke-27 dimaknai sebagai apa, saudara? Damai sejahtera. Loh, Evangelis Yonatan Nandar, di mana kata damai sejahteranya? Di sini hanya damai saja. Ternyata definisi Islam secara bahasa juga itu adalah shalom, saudara. Bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat di sini. Islam berasal dari kata shalamun. Salamun ini, saudara, kalau di dalam bahasa Ibrani senada dengan shalom. Shalom berarti selamat dan sejahtera. Makanya Yesus dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27 bahwa Yesus meninggalkan dan mewariskan Islam. Yesus seumur hidupnya tidak pernah mengenal Kristen dan tidak pernah menyebut para pengikutnya adalah Kristen, tidak pernah. Tetapi Quran surat Al-Imran ayat 52 dengan jentre, dengan terang benderang kita dapat melihat bahwa para murid Yesus itu adalah orang-orang Islam. Lalu yang kedua, saudara, kalau Tulang Rudi mengatakan Yesus adalah firman menjelma menjadi manusia, itu adalah hoaks belaka. Kenapa? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Ingat, Rudi Yohanes, Anda harus menjawab pertanyaan saya. Ya, apa definisi Yesus berdasarkan original teks? Saya pengen tahu. Anda berbicara tentang Yesus, saya pengen tahu. Ya, tolong identifikasi apa itu Yesus dan Isa secara bahasa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan sekaligus pertanyaan yang diajukan oleh Evangelis Yonatan Nandar kepada Wak Labi ya. Dan silakan Wak Labi untuk setelah menanggapi fokus di menjawab pertanyaan secara akademis. Pertanyaan dari Gus Yonatan Nandar saya ulangi, apa definisi nama Yesus sesuai bahasa aslinya? Tolong dijelaskan ya. Silakan untuk Wak Labi dimulai dari sekarang selama 5 menit ke depan. Oke, terima kasih. Bahwa si Nandar ini memang agak-agak apa ya, maksud saya dia kenapa hilang-hilang timbul ya? Ya, Nandar mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah berasal dari orang-orang kafir yang menciptakan Kristen. Jangankan itu, kau baca baik-baik Al-Quran itu ya. Saya agak lupa, tunggu saya bacakannya. Surah 2 ayat 148. Justru Allah SWT menurunkan agama kafir. Agama apa itu? Taurat diberikan kepada Yahudi, Yahudi kafir. Injil diberikan kepada Isa. Isa memberikannya kepada para pengikutnya. Pengikutnya dinamakan apa? Nasrani, kafir. Jadi Allah SWT menurunkan 4 agama. Jangan kau bilang tidak ada. Dan tidak ada sedikit pun Allah SWT mengatakan Isa itu Islam. Gak ada itu. Yang kau karang-karang. Al-Quran mencatat dengan jelas bahwa Isa disuruh diberikan kitab Injil untuk kaum Nasrani, bukan kaum Islam. Kalau kau mengatakan sejak dahulu kala sudah ada Islam, dan kau bilang ketika zaman Yesus artinya shalom, artinya Islam pernah hilang dari muka bumi, yakni yang ada adalah shalom, agama shalom. Bagaimana dengan Musa? Apakah Musa juga beragama shalom? Tolong pikirkan baik-baik itu, Nandar. Atau kalian agama terjemahan. Islam agama terjemahan dari shalom. Kasihan sekali. Sekarang kau coba buka googling. Apa arti Islam? Ada 5. Apa arti shalom? Ada 5. Tak satu pun yang sama. Kau bukalah. Ya. Kemarin itu sudah pernah saya bahas. Arti Islam berserah diri. Oh inilah segala macam. Arti shalom tidak ada berserah diri. Kau lihat itu arti-artinya. Ada itu di dalam Google itu ya. Gak ada. Bahkan Al-Quran pun yang kau baca tadi itu Hawariyun. Yang mengatakan mereka itu adalah muslimun. Bukan Isa. Isa gak kenal muslimun. Yang berkata itu Hawariyun. Pada tahun 610-633. Setelah datang Al-Quran, maka Hawariyun mengatakan dia muslimun. Ketika zaman Isa gak dikenal muslimun. Gak ada. Bahasa Ibrani nggak ada muslimun.
Itu adalah karangan bebas yang kalian ciptakan untuk memaksakan bahwa Yesus itu beragama Islam. Kalau benar Yesus beragama Islam, mengapa dia masuk ke sinagog? Apakah rumah ibadah orang Islam itu sinagog? Itu dulu pikirkan. Jangan asal main tembak saja ya. Sekarang kalian mau mengatakan apa lagi? Yesus tidak mengenal Kristen. Siapa bilang tidak mengenal? Buka 2 Korintus 12 ayat 2. 14 tahun yang lalu, entah di dalam diriku, entah di luar diriku, ada seorang Kristen yang sudah masuk surga. Kalau dia itu tidak dikenal Yesus, takkan mungkin Yesus memasukkan dia ke surga. Pemilik surga adalah Yesus. Itulah sebabnya umat Islam sampai hari ini tidak ada yang masuk surga. Kenapa tidak masuk surga? Karena Yesus tidak kenal Islam. Kalau Yesus kenal Islam, sudah pasti ada wakil Islam di surga. Coba jelaskan. Sampai kau mati, bongkotan, busuk kau di sana jadi minyak bumi. Tak bisa kau sebutkan satupun orang Islam menjadi yang sudah masuk surga. Nggak ada. Tapi orang Kristen sudah ada. Terserah kau tidak setuju. Terserah kau menolak. Alkitab sudah menjelaskan. Sudah ada orang Kristen di surga. Ya Nandar? Nah, jadi kalau kau bilang, wah, Yesus mengatakan dia Islam, ini Hawariyun. Hawariyun itu bukan Yesus. Pahami dulu itu. Kalau memang Yesus Islam, kenapa dia beribadah ke sinagog? Ada enggak Yesus beribadah ke masjid? Oh, atau sinagog itu rumah ibadahnya orang Islam, begitu. Kau baca Nandar baik-baik. Dan sungguh amat baik, surah 22 ayat 40. Allah mengenal 4 agama yang dia turunkan. Yang pertama, Yahudi dengan sinagognya. Yang kedua, Nasrani dengan biaranya. Yang ketiga, Kristen dengan gerejanya. Yang keempat, Islam dengan masjidnya. Pahami dulu itu. Setelah kau pahami, baru kau sadar. Ternyata agama Yahudi, Nasrani, Kristen, dan Islam berasal dari Allah SWT. Kata Al-Quran, bukan kata saya. Bukan saja dikatakan di situ, yang dari dalamnya banyak disebut nama Allah. Apalagi yang mau kau bantah. Ya. Oke, waktunya habis selesai. ya, waktunya habis. Saya mau mengingatkan kepada Wak Labi ya, Anda tidak menjawab sama sekali pertanyaan dari Evangelis Yonatan Nandar ya, mohon maaf ya. Pertanyaan Katanya dari tadi Evangelis Yonatan kita Nandar menanggapi- adalah Sebentar dulu. menanggapi Tadi plus kita menjawab. menanggapi opening. Itu bertanya, kau bilang nanti setelah menanggapi Oh. opening, baru bertanya. Kan itu kau bilang tadi. Oke, kalau begitu Makanya aku jawab. apakah Gus Yonatan Nandar kasih waktu lagi untuk menjawab pertanyaan dari Gus Yonatan Nandar, atau Gus Yonatan Nandar mau langsung menanggapi Ya. baru nanti dia menjawab, atau gimana? Ya, dia menanggapi pernyataanku sekarang, ditanggapinya. Oke. Habis itu ku tanggapi lagi, baru tanya jawab. Gitu dong. Oke. Gus Yonatan Nandar dipahami ya, pertanyaan antum belum disentuh, tapi nanti mungkin akan dijawab, dan jangan sampai tidak dijawab ya. Setidaknya Oh, iya. jawab dengan ketidaktahuan pun tidak apa, saya tidak tahu juga lebih bagus ya, daripada tidak menjawab sama sekali ya. Itu lebih bermartabat ketimbang didiamkan. Oke, Gus Yonatan Nandar, ini masih sesi untuk saling menanggapi ya, dua kali menanggapi, baru sekali Wak Labu atau Wak Labi. Sekarang Gus Yonatan Nandar, nanti sekali lagi baru masuk ke sesi pertanyaan atau tanya jawab ya. Mungkin Gus Yonatan Nandar silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Wak Labu pemakan babi ini, dan silakan dimulai 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, terima kasih ya. Saya kira, mohon maaf Bang Guru ya, kita sudah mengenal lama. Saya kira ada perkembangan yang lebih baik ya terkait tulang rudi ini. Ternyata dari dulu beneha targum dan gak nyambung. Apa yang kita bahas apa, yang ditanya apa, yang ditanggapi apa. Kemudian Anda berbicara tentang Al-Quran, tapi Anda tidak mengerti Al-Quran. Ingat, Al-Quran justru membantah bahwa para nabi itu ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi. Saya tidak mau berasumsi lebih lanjut, kita lihat. Biarkan Al-Quran yang akan menjawab atas segala gudah gulanamu, wahai Tito, wahai tulang Rudi Yohanes. Kita lihat nih, ya. Saya balik kamera dulu, teman-teman. Nah, di dalam Al-Quran, saya langsung ke terjemahannya saja karena ini dibatasi oleh waktu ya teman-teman. Kita lihat nih, Quran Surat Al-Imran teman-teman. Quran Surat Al-Imran ayat ke-67 ya.
Makana Ibrahima Yahudian, ya, wala Nasronian. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, kata Allah. Wala Nasronian, dan bukan pula orang Nasrani. Walakin, akan tetapi, kana hanifam muslimau. Tetapi kata Allah, dia ini orang yang hanif, orang yang lurus. Lalu kata Allah apa? Dia ini adalah seorang muslimah wa ma kana minal musyrikin, bahwa dia ini adalah muslim dan dia itu tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Muslim, Rudi, tidak ada yang beragama Nasrani, tidak ada yang beragama Yahudi. Sejak dahulu Allah itu hanya mewasiatkan agama Islam. Di mana lagi dalilnya? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-132. Perhatikan ya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Terimalah kebenaran, saudara. Di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabmu, Yesus itu mewasiatkan Islam. Kenapa? Karena bapaknya Avinu Abraham, Ravinu Moshe alaihi shalom, mewasiatkan Islam. Ini ya. Kemudian satu lagi, surat Al-Hajj. Sebetulnya banyak ya. Nah, saya langsung ke terjemahan. Dan berjalanlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agamamu suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Tadi apa agama Ibrahim? Agamanya Islam. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim. Makanya perhatikan baik-baik ya saudara-saudari yang terkasih. Di dalam gospel, di dalam Sefer Yohanan Perek Arba Esreh atau pasal ke-14 Misfar Esrim Ve Sheba atau pas ayat ke-27 atau Misfar nomor ke-27 dikatakan di sini, Shalom mani masyir lahem, kutinggalkan Islam bagi kalian, kata Yesus. Et slomi, Islami ini, ingat ini, Islami ini saudara. Et slomi ani noten lahem, dan ku berikan Islam itu kepada kalian. Lo hederek syah olam noten ani noten lahem. Apa yang diberikan dunia yaitu Kristen tidak sama dengan apa yang kuberikan, kata Yesus. Yesus memberikan Shlomi, Islami, saudara. Sedangkan dunia memberikan Kristen, sebagaimana termaktub dan tertuang di dalam kisah para rasul, ya. Nah, coba perhatikan ini, saya bacakan lagi ya. Kisah para Rasul 11:26. Tadi sudah saya bacakan, orang-orang kafir di Antioquia inilah yang mencetus agama Kristen. Kita lihat tafsirannya, saudara. Nah, ini data ya, kita beri data nih, saudara. Perhatikan ini, saudara. Ya, dalam menciptakan sebutan itu, coba saudara, dalam menciptakan sebutan itu, maka orang-orang kafir di Antioquia lah mengerti Kristus yang diurapi sebagai nama diri dan bukan sebagai gelar. Makanya tadi saya tutup opening statement saya dengan sebuah pertanyaan. Tolong identifikasi pengertian definisi Yesus menurut original teks Yunani maupun Ibrani. Terimalah kebenaran firman Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Silakan Bang Rudi, 10 menit saya kasih untuk Anda untuk menanggapi ya. Oke, terima kasih. Buat 10 menit. 10 detik. Oke, Buat 10 ya. menit. 10 detik tadi, bukan 10 menit. Muncung kau itu memang nggak berani bertanggung jawab. 10 menit kau bilang 10 detik sekarang. Udah ya. Tidak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Uni, 10 menit kamu jelaskan definisi Yesus dari segi namanya apa. Tanya jawab. Setelah ini baru tanya jawab. Sekali lagi menanggapi ya, Gus Yonat. Ya. Sekali lagi, Wak Labi sekali lagi, Evangelis Yonatan Nanda sekali lagi. Baru habis itu saya jawab. Ya. Tadi, ya, benar ya. Aku takut salah ini. Tadi kan Gus Yonatan Nanda dulu, Wak Labi. Ini Wak Labu menanggapi terakhir, baru saya bertanya kalau saling menanggapi kapan. Hanya ingetin aku tahu. Ini Kang Kian Santang double ini.
Jadi ini Wak Labu atau tulang Wak Labu ini menanggapi, setelah itu baru saya bertanya. Nanti dijawab Ya, sama Wak Labu. tapi harapan saya sebagai moderator kali ini tolong edukasi publik yang melihat ya, sayang sekali udah 600 orang yang lihat tapi Walabi tidak menampilkan data ya. Jadi biar kita tuh masuk ke ranah yang Tadi aku akademik bicara gitu. ayat kok nggak nampilkan data. Cuman aku nggak Ya, pandai memindahkan tampilkan apa dengan ini kamera. membacakan juga gini loh Gimana Walabi. cara memindahkan kamera biar ku arahkan ke komputerku? Ya, Bu, tap komalnya, tap komal, nanti ada gambar kamera itu, gambar macam bulat itu diklik aja itu, nanti pindah Apa itu. tap komal? Yang kulihat di sini ada kamera, mic, Sang debater itu dulu di ini kan ada itu kayak semacam itu. Nah, kayak ada di antara kamera dan mic ada dua itu kamera rekam sama mic kan. Nah, yang di tengah-tengah itu klik. Itu buat balikin kamera itu aja yang lagi open cam Pak Rudi itu nanti kan ada kayak tanda panah muter gitu loh. nggak ada Bulat. tempatku. Kliklah Yang dulu ada mukanya. Klik dulu Ada muka Pak Labi yang enggak seberapa itu. Kenapa? Tutup dulu. Diklik dulu, bukan ditutup. Diklik dulu muka oke. undang yang Tunggu, enggak tunggu, seberapa. sebentar, Yaudah. sebentar. Oh iya ini dah. Hmm. Oh iya. Oke. Oh gitu. Siap. Terima kasih. Oke. Simpan, ketik, simpan, langsung klik simpan. Ya, tunggu dulu. Tunggu ya, Kenapa? tadi klik gambarku ini. Oh iya. Sorry dah. Oke. Udah paham aku. Ya, jadi Wah. diharapkan Wak Labi di sini tunjukkanlah bahwa Anda senior dari dunia perdebatan. Anda adalah salah satu pendebat lansia ya, yang mungkin hidupnya sudah ribuan tahun berdebat, tapi ilmunya masih itu aja. Tolong ditunjukkan data. Kalau bisa kita mengedukasi ya. Oke, baik Wak Labi ya. Sekarang giliran siapa yang menanggapi tadi Wak Labi ya? Ya aku. Oke, silakan Wak Labi Ya. untuk mempertontonkan keakademisan Wak Labi yang katanya pernah kuliah ya. Jadi jangan sampai kita di sini berasumsi ria. Saya kecewa sebagai moderator dan penikmat diskusi lintas agama juga. Silakan Wak Labi, diatur waktunya Ya. timer Kang Alif. Dimulai dari sekarang Wak Labi. Itu masih 00 kok mulai dari sekarang. Enak aja. Tinggal ngomong dia jalan. Ngomong dulu jalan di awal Mana ada? Labi ini nggak ini Wak Labi ini nggak gaul. nggak Oh, ngerti. sorry. Oke. Ya, aku ngomong ya. Oke. Terima kasih Mak Lampir. Memang kau Mak Lampir banyak kali fitnah kau sama aku ya. Kau bilang tidak ada dasar teoriku, semua sudah kucebutkan tadi ayat-ayat. Sekarang ini ayat yang dibuat Sinandar ya. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, memang Ibrahim bukan Yahudi. Jadi karena Ibrahim bukan Yahudi, memang dia besarkan Islam, mana kau ada dia Labi, dibilang Kang. Islam. Apalagi? Ini lagi dicoba dibesarin tapi error kayaknya susah tapi saya coba Error ya? terus. Lanjut aja. Jadi kalau error biar lanjut aja Wak Stop Labi. dulu waktunya itu. Nanti ditambahkan aja 5 menit. Di situ jelas. Ya. Di situ dijelaskan bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, memang betul. Artinya di situ mau dikatakan Yahudi ada pada zaman Musa, Nasrani ada pada zaman Isa. Yahudi itu datang dengan dibuktikan kitab Taurat. Siapa yang menurunkan kitab Taurat? Allah SWT. Siapa yang menurunkan kitab Injil? Allah SWT. Artinya agama yang dibawa Allah SWT itu ada 4, sudah kubilang. Baca surah 22 ayat 40 Nandar biar kau paham. Sudah. Sekarang posisi Islam di mana? Ketika kau membuka tafsir zaman lama, betul dikatakan agama Islam. Orang lain bisa kau bodohi Nandar. Tapi sang debater jangan coba-coba kau bodohi. Buka tafsir Kemenak sekarang. Dibilang situ Muslim. Bukan beragama Islam. Oh karang-karang itu Nandar. Oke? Itu tafsir terjemahan lama. Terjemahan baru dikatakan Muslim. Ya. Sekarang, kalau memang Ibrahim itu adalah seorang Islam, artinya ada perintah kepada Nabi Muhammad untuk ikut milah Ibrahim. Lantas kenapa Nabi Muhammad membuat Islam baru lagi? Kan itu pertanyaannya. Dan dari zaman Ibrahim, hilanglah agama Islam sampai sebelum Nabi Muhammad. Apa begitu? Karena orang Yahudi tidak pernah merasa Islam. Terus kau buka tadi ayat 1 kisah para rasul itu. Di situ dibilang Shalomi. Berarti Yesus beragama Shalomi. Bukan beragama Islam. Apa bisa kita katakan sekarang? Misalnya ada orang membuat agama baru. Kami agama rahmatan ilamin itu diterjemahkan. Bisa gitu. Atau Islam apa ya? Pasrah, berserah diri. Kami agama berserah diri. Nggak bisa. Islam tetap Islam. Sekalipun artinya berserah diri, kau tidak bisa mengatakan Islam agama berserah diri. Nggak bisa.
Paham ya? Demikian juga kalau kau katakan agama Shalom, artinya Yesus membawa agama Shalom. Kan begitu Nandar, Nabi Ibrahim, Yesus ya. Sekarang kau membilang Yakub. Sejak kapan Yakub itu beragama Islam, Nandar? Al-Quran itu betul turun 610 sampai 633. Maka yang berfirman di situ Allah SWT betul. Maka Yakub yang di dalam Al-Quran bukan Yakub yang di dalam Bible atau Taurat. Orang Allah SWT saja nggak tahu apa kitab Taurat. Kok kau lebih tahu dari Allah SWT? Potong leherku ini kalau bisa Allah SWT menuliskan apa saja isi kitab Taurat. Potong udah aku bilang. Dari dulu telingaku ini iris. Kalau sang debater bicara begitu Nandar. Sekarang kau bilang apa nih? Ikutlah agama Ibrahim lagi kau bilang. Lah, kenapa tidak ada perintah untuk Nabi Isa dia ikut agama Ibrahim? Kau buka dulu Al-Quran yang mengatakan, Isa mengatakan, iya, sama seperti Ibrahim, saya adalah Islam. Kalau bisa kau dapat iris telingaku ini, ku kasih sama kau. Ku ambil pisau sekarang, ku tempelkan ke telingaku, iris. Tapi kalau kau tidak bisa, jangan banyak kali cerita kau Nandar. Itu hanya asumsi kau untuk membela keyakinanmu yang kau anggap itu tidak bisa bertumbuh kalau tidak Kristen masuk ke dalam keyakinanmu. Ya sudah, akui aja agama Kristen. Akui aja kitab-kitab Kristen Anda. Daripada kau berbelit-belit. Sudah ku bilang iris telingaku kalau ada Isa mengatakan, hendaklah engkau mati sebelum mati dalam memeluk agama Islam. Gak ada. Bahkan, Injil Isa pun kalian gak tahu. Jangankan kalian. Allah pun tidak kenal siapa penulis Injil. Terus kok kau ambil dari kisah para rasul, karangan Paulus Tarsus Spiritus. Kan sering kalian hina kisah para rasul itu. Karangan siapa para rasul? Paulus Spiritus Tarsus. Tiba-tiba kau mengambil dari situ, mengemis-ngemis, tidak tahu malu. Miliki sedikit-sedikit rasa malu. Agar kalian punya kebanggaan diri. Satu itu harus kau imani. Kan begitu Nandar. Kau baca dulu surah 22 ayat 40. Itu PR kau. Biar kau tahu apa agama yang diturunkan Allah SWT ada 4. Ya. Tidak satu pun ayat yang kau katakan bahwa dia adalah memeluk agama Islam. Tidak ada itu. Bahkan Musa pun tidak ada mengatakan saya Islam. Tidak ada. Hanya Ibrahim lah yang mengatakan itu. Tetapi itu diucapkan kapan? Tahun 610 sampai 633. Memang bahasa Ibraninya ada Islam? Tidak ada. Silakan Nadar. Oke, terima kasih Wak Labu pemakan babi ya. Itu tadi yang disampaikan Wak Labi ya. Baik, sekarang Tunggu dulu waktunya. Ripa. Kenapa harus kau ulang-ulang kalimat itu? Tidak malu kau dilihat orang kau wanita tapi mulutmu berbisa. Nah, kan Wak Labu pemakan babi kan betul, abang makan babi kan? Iya nggak perlu kau ucapkan. Ya. Aku yang Wak Apakah Labu kau? itu diam. Ya karena kau yang membilang. Enggak lah. Janganlah kayak gitu. Cemen kali giliran aku Maksudku, dibilang malam ini aku nggak kau komplain bilang perempuan. Wak, Biar enak dilihat orang. Ya. Wak Labi pemakan babi. Misalnya aku nggak Wak pemakan Labi babi, bisa kau pemakan buktikan babi. aku pemakan babi? nggak pernah Mana aku makan buktinya? babi. Mana buktinya? Emang aku nggak makan babi? Mana buktinya? Ya aku tanya, emang Kristen nggak boleh makan babi? Boleh. Udah lanjut ke diskusi aja. Lanjut ke Emang diskusi kamu Uni. Advent? Advent Iya, nggak Udah. Cepatnya Kawanku- lucu Kang. Kawanku Ini Kristen udah nggak Uni, makan lanjut babi. ke diskusi aja nih. Malu ini banyak. Malu banyak orang kau perempuan yang nggak penting nggak usah kau ucapkan. Cukup sekali 2 kali. Takut. Kalau fakta Makanya nggak bibir kau itu atur biar bagus. Malu kau dilihat jilbaban, mulutmu nggak bagus. ada masalah. Jadi Wak Nah, Libi. oke, memang nggak masalah ya. Memang Ya. tabiat kau wanita jalang. Nggak masalah kau bilang. Kan malu. Atau hominem dia nggak tahan Aku nggak hominem, kau yang hominem. Mengatakan aku makan babi, kau nggak pernah lihat aku makan babi. Nah, mulai. Ini Sekarang masa bisa nggak kau dijawab buktikan aku makan babi? pertanyaan. Ya pertanyaanku, memang kamu nggak boleh makan babi. Aku nggak tanya itu, pernah nggak kau lihat aku makan babi? Memang aku tanya, emangnya kalian pemakan babi? Salah itu argumen saya. Kalian makan babi kan? Memang nggak salah, tetapi tidak semua orang makan babi, orang Kristen. Aduh, lanjut ke diskusi lah, lanjut ke Nggak ada. diskusi. Nanti diskusi Isi kepala dulu. kau Nanti kosong. Tapi buyar konsentrasi. Itu serang pribadi. Ayo, Wala. ayo, Nanti sudah. diskusi bahasnya habis Gunakan ini. kalimat yang baiklah. Nah,
Baik ya, teman-teman, ini adalah bukti ya. Makanya ketika kita tidak mau dibalikkan, jangan menghina orang. Aku dibilang lampir nggak masalah. Ketika dibalikkan, maka dia tidak Loh, terima. video masih Baik, ada. Kau yang kita pertama lanjutkan. bilang itu. Kita Tentu lanjutkan aku ya. bilang. Aku Tadi rekam loh saya videonya akan ada. mengulangi penekanan dari Gus Yonatan Nandar, nanti akan dikembalikan oleh Gus Yonatan Nandar. Pertanyaannya adalah nama Oke, Yesus ya. Kita ulangi oke. lagi Gus Yonatan Nandar, silakan Nanti ajukan nanti pertanyaan. ulangi ya. Ya. Ini saya ulangi Ya, pertanyaan saya. pertanyaan berapa Nanti menit? Walabu, sebentar Walabu. Sesungguhnya siapakah Masya Allah, Sultan TikTok, terima kasih. Sesungguhnya siapakah nama dari Yesus itu? Saya kasih pilihan nih Walabu. Esho, Yehoshua Hamasya, Yesus, atau apa namanya? Lalu apakah pengertian dari setiap nama yang sudah saya sebutkan? Ingat, siapakah nama sesungguhnya dari apa yang kamu sembah itu? Yang pertama, Yesus. Lalu yang kedua, Esho. Lalu yang ketiga, Yehoshua. Apa arti nama-nama yang telah saya sebutkan tadi? Silakan dijawab sepuasnya. Oke. Ya, mohon lebih fokus untuk menjawab pertanyaan dari Gus Yonatan Nandar dan jangan sampai ada tradisi kabur mengabur malam ini. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau kau hanya menanya itu, Nandar ya, bahwa Yesus, Yeshua Hamasya, kan begitu. Berapa menit? Maaf. 5 menit. 5 menit. 10 menit juga nggak apa-apa, Bang. Tapi harus original teks ya, Anda jelaskan kepada kami. Kasih aja 10 menit, nggak apa-apa, Bang. Nanti aku cuma 5 menit. Apa, Bang? Nanti untuk Kau sesi bilang ini, nggak apa-apa, nanti rupanya enggak, untuk sesi ini kita kasih Labu 10 menit. Nanti saya Oke. tanggapi 5 menit. Bonus. Baik, sebagai timer gini aja, saya jalankan 5 menit, nanti sekiranya kurang tetap disambung langsung 5 menit, jadi 5 kali 2 ya, biar nggak ngutak-ngatik, intinya langsung. Apa arti Oke. nama Yesus? Lalu siapakah sesungguhnya nama Yesus itu? Esho, Yesus, atau Yehoshua Hamasya? Silakan. Oke. Kalau menurut daripada perjanjian lama ketika dinubuatkan, nama Yesus itu Immanuel. Dia akan lahir anak yang bernama Immanuel. Wih, tunggu dulu. Kau jangan cengengesan ya. Sebentar, ku cari ayatnya. Sebentar. Sebentar ya. Itu terdapatnya di sebentar. Kalau pakai TikTok ini sulit kita menampilkan ayatnya. Yesaya 7 ayat 14 ya. Yesaya 7 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan akan namakan Immanuel. Itulah nama Yesus yang pertama sekali pada saat itu. Namanya Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Sudah. Kemudian ketika malaikat datang, dia mengatakan kepada Yusuf, berilah nama anak itu Yesus. Ya. Yesus itu yang di dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa Latin Yesus, ya Yesus. Yunaninya Yesus, oke? Bahasa Indonesia Ibrani Yeshua, Yoshua, oke? Bahasa Arabnya Yeshua, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Ya, kalau hanya itu kau katakan, Nandar, situ sudah jelas Yeshua, bukan Allah menyelamatkan. Sudah. Dalam bahasa Ibrani tidak dikenal Allah, apalagi Allah SWT. Itulah sebabnya Musa tidak beragama Islam. Nabi Isa tidak beragama Islam. Sudah saya bilang sama kamu, Nandar, kalau kamu mampu carikan kepada saya ucapan Isa yang mengatakan dia Islam, ucapan daripada Musa yang mengatakan dia Islam, ucapan dari Raja Daud yang mengatakan dia Islam. Paham gak kau, Nandar? Islam itu tidak ada. Paham gak kau? Sejak kalau masuk ke dalam kitab kami, Islam tidak ada, kawan. Islam itu ada 610 sampai 633. Sampai ketika Muhammad diangkat menjadi nabi. Sebelumnya nggak tahu. Kalau benar Islam sudah ada, siapa ulama-ulamanya? Siapa ulama zaman Musa? Siapa ulama zaman Isa? Kenapa Nabi Muhammad tidak bersyahadat atas nama Isa? Karena Isa lah nabi sebelumnya yang kau bilang beragama Islam. 5 rukun iman. Pertama apa?
mengucap 2 kalimat syahadat. Artinya Nabi Muhammad harus mengucap syahadat atas nama Isa. Yang kedua, kalau kalian baca lagi 5 rukun iman, tadi 5 rukun Islam ya. Kalian percaya nggak kepada beriman nggak kalian kepada kitab Taurat? Kalian pasti bilang iya. Beriman nggak kalian kepada kitab Daud? Iya. Beriman nggak kalian, Daud itu kitabnya Zabur. Jelas Al-Quran mengatakan diturunkan Zabur kepada Daud. Kalian mengatakan Zabur itu Mazmur. Hei bro, Mazmur itu bukan kepada Daud saja. Bukan Daud saja yang menulis kitab Mazmur. Bangun bro. Artinya Daud kalian sudah berbeda dengan Daud kami. Kenapa kalian harus paksakan Daud yang di Islam sama dengan Daud yang di Kristen? Mana literasi kau yang mengatakan penulis kitab Mazmur atau Zabur itu adalah Daud? Kalau bisa kau buktikan hanya Daud penulis kitab Mazmur, kerat telingaku ini aku bilang. Kan begitu. Tiba-tiba kalian ujuk-ujuk mengatakan Zabur itu adalah Mazmur. Nggak Interupsi. bisa. Fokus ke pertanyaan saja, tidak ada Daud tadi ya. Tolong ke pertanyaan tentang nama Oh, perlu. Yesus ya. Karena kita bicara Penjelasan. Islam juga di situ. Lanjut. Aku harus mengurutkan bahwa Jangan lari Daud- dari konteks pertanyaan. Silakan. tenang saja situ diam. Bahwa Daud itu berbeda, Musa berbeda, Isa berbeda. Kalian punya nabi sendiri, biarkan. Jangan kalian paksakan dia shalom. Berarti agama Islam tidak pernah ada yang ada agama shalom. Kenapa ujuk-ujuk menjadi agama Islam? Paham nggak kau Nandar? Biar kau paham. Oh, arti shalom adalah Islam. Mana ada? Kau buka literasi, tunggu buka ya. Sabar. Arti shalom. Sabar ya. Nah ini, biar kau tahu Nandar. Shalom. Ya. Arti shalom bagi umat Kristen. Sabar. Saya nggak tahu arti shalom bagi umat Islam ada. Mana ada? Yang benar aja lah Nandar. Aduh, kemarin aku dapat. Sebentar. Bang Ustadz Alif, saya kasih waktu 1 jam. Tolong jawab pertanyaan saya. Sebenarnya siapa nama Tuhannya orang Kristen itu? Yesus, Yehosua, Esho, Nama atau lagi. Yesus? Oke, aku jawab. Silakan Nggak usah 1 jam aja jam. nggak masalah. 5 Tapi menit tolong jawab saja. pertanyaan saya. Iya, 5 Tolong menit. jawab pertanyaan saya. Siapa sesungguhnya nama Tuhannya Kristen? Yesus kah, Yehosua kah, atau Esho? Lalu apa arti dari nama-nama itu? Jelas, padat, jelas, ringkas. Silakan, saya kasih waktu 1 jam. Siap ya. Abis ini kau menjawab ya. Kalau Aku Anda nggak bisa tidak 1 sanggup, jam. kalau Anda, Enteng sama Bang aku, Rudi, 5 kalau menit, Anda tunggu. tidak sanggup menjawab, ini aja Aku udah- bendera merah. Bentar. Aku udah bilang, potong telinga kau ini. Aku ini kalau mampu kau menjawab pertanyaanku tadi. Buktikan Yesus mengatakan dia beragama Islam. Buktikan Musa mengatakan dia beragama Islam. Kalau bisa potong telingaku ini. Oke, sekarang Ya, jawab. dijawab Arti aja shalom. dulu, Bang. Dijawab aja dulu, dijawab aja dulu. Ya, shalom. Ya. Shalom merupakan kata yang tunggu ya, kubalikkan kamera. Sabar dulu, Nandar. Jangan kau aja yang bisa balikkan kamera. Aku udah bisa. Nah, ini simpan. Ini ya. Shalom merupakan kata berasal dari bahasa Ibrani artinya sejahtera. Sudah? Apakah Islam artinya sejahtera? Tidak ada yang hilang. Apakah Islam artinya tidak ada yang hilang? Tidak ada perpecahan. Apakah Islam artinya tidak ada perpecahan? Kesehatan. Apakah Islam artinya kesehatan? Dan kelengkapan. Apakah Islam artinya kelengkapan? Jangan kau karang-karang, Nandar. Karena dibilang di situ ada shalom. Oh, artinya salam. Betul, salam. Salam yang bagaimana? Bagaimana? Ini dari bahasa Ibrani. Mau kau lawan ini, lawanlah. Kan begitu. Oke. Sekarang kita beranjak kepada nama Tuhan. Enteng Nandar, tunggu ku jelaskan sama kau. Pindah lagi.
Siap. Depan deh aku Nandar. Terima kasih ya. Udah kalian ajari aku main TikTok ini. Tunggu dulu. Aku bukakan dulu ini. Bibleku. Sebentar. Nah, ya, sebentar ya. Sebentar. Sabar Nanda, sabar. Ya, di Keluaran, sebentar, Keluaran. Sebentar. Nah ini, Keluaran 3 ayat 14 Nandar ya. Keluaran 3 ayat 14. Mana Alkitabku? Tunggu buka dulu. Keluaran 3 ayat 14. Aku, ini jujur ya Nandar, kalau aku berbeda dengan orang lain, itu hakku. Gak usah kau bilang, oh si Anu begini, tidak ada urusan. Oke, aku bacakan saja. Dikatakan begini, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Paham gak kau artinya Nandar? Kalau kau tanya, siapa Tuhan kami? Bapa di sorga. Namanya siapa? Aku adalah aku. Kau mau apa Nandar? Apakah Elohim, apakah Yahweh, apakah Yesus? Bagi saya itu panggilan. Ya Nandar? Kalau kau bertanya, aku adalah aku. Karena Bapa di sorga itu tidak pernah memberi nama kepada dirinya sendiri. Tetapi manusialah yang memberi nama kepada dirinya sendiri. Itulah sebabnya ketika dia memperkenalkan diri, aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Pahami dulu tuh Nandar. Kenapa dia tidak memperkenalkan namaku ini? Nah, ini ku balikkan pertanyaan sama kau. Siapa nama Tuhanmu Nandar? Silakan kau jawab. Habis itu nanti kau serang. Silakan. Kau ada kumis aku. Silakan Nandar. Siapa nama Tuhanmu? Ya Allah, saya sudah bertahun-tahun. Oke, sudah selesai belum ini? Sudah. Waktunya stop kamu dulu. nggak bisa Sudah. bertanya. Siapa nama Tuhan Sinandar? Silakan. Orang pertanyaan saya aja nggak mampu dijawab. Itu kan menurut kau. Sekarang jawab aja pertanyaanku. Siapa nama Allahmu? Gantian kita bertanya. Siap, Ya, sebentar. boleh Gus Nandar menanggapi sambil menjawab juga nggak apa-apa. Silakan. Waktunya dia di restart aja berarti ya. Oke, monggo. Oke ya, ini teman-teman ya. Baik, saya 10 menit berarti ya. 5 menit, sebentar. Menit. Berapa Kau 10 menit. Tak, aku ada 10 menit kok. Oke, lihat nih teman-teman ya. Saya balik kamera nih. Balik kamera. Jadi, namanya Tuhan Kristen itu tidak konsisten, teman-teman. Contoh di dalam Matius 1 ayat ke-1. Coba perhatikan ini ya. Saya bacakan. Makanya belajar Yunani. Oten-oten. Biblos Genesios Esau Christou Iueo David Iueo Abram. Ya, ternyata sesembahan orang Kristen itu namanya Esau. Ya, bukan Yesus. Lalu Yesus itu nama apa saudara dalam bahasa Ibrani? Saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani ya. Definisi Yesus. Ternyata yang namanya Yesus dalam bahasa Ibrani itu artinya itu kuda. Ya. Yesus. Ya, tuh, dengarkan baik-baik. Yesus. Tuh, sebentar, masih ngeblur layar saya. Ternyata Yesus dalam bahasa Ibrani artinya kuda. Ingat, Yesus dalam bahasa Ibrani artinya kuda. Sekali lagi saya perdengarkan kepada kalian semua. Yesus. Yesus itu artinya itu kuda. Makanya tidak ada sesembahan orang Israel yang bernama kuda. Sesembahan Israel itu Allah Subhanahu wa taala, Saudara. Nah, kita lihat nih Saudara. Di ayat yang lain Saudara, kalau kita melihat di dalam Markus 12 ayat ke-29, sesembahan orang Kristen namanya Yesus. Nih saya bacakan bahasa Yunaninya. Avekrite ho Yesus hoti proteestin aku yo Israel kurios hoteos hemon kurios eis estin. Ternyata sesembahan orang Kristen di dalam Markus 12 namanya Yesus. Di dalam Matius 1 ayat ke-1 namanya Esau. Dan saudara-saudari yang terkasih, nama Yesus itu bukanlah sebuah nama yang
bukan sebuah nama yang istimewa, saudara. Coba lihat di dalam The Septuaginta atau LXX ya, LXX. Ternyata abdinya Musa namanya Yesus. Nih perhatikan ya, Yesus tau naun. Jadi namanya, aduh, suara siapa itu? Jadi nama Yesus itu bukanlah sebuah nama nubuatan. Nama ini nama pasaran, pernah dipakai oleh abdinya Musa. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya ya. Ini kalau mau pinter. Nah, saudara perhatikan ini ya. Di dalam Sefer Yehoshua, Ferek Alef, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fayehi aharai mot Moshe ebed Adonai. Fayomeradonai el Yehoshua. Tuh, ini dalam bahasa Ibraninya Yehoshua. Sedangkan arti dari Yesus tadi sudah saya perkenalkan kepada saudara. Arti nama Yesus itu artinya kuda. Itu yang saya ingin tanyakan kepada Anda. Ternyata arti Yesus dalam bahasa Ibrani itu adalah kuda. Saya perdengarkan lagi nih. Mana nih tadi? Loh, hilang nih. Perhatikan Bang Rudi. Aduh. Kemana nih? Sebentar ya. Oh, nggak bisa diputar. Tadi ya sudah dengar ya. Loh, ada error ya teman-teman ya. Sorry ya. Tuh, perhatikan lagi. Yesus. Nah, arti Yesus itu adalah itu kuda, Yesus. Jadi Yesus itu artinya adalah itu kuda dalam bahasa Ibrani. Ingat, bangsa Israel, Musa itu tidak pernah menyembah kuda. Dan satu lagi di dalam Islam itu sangat jelas, sesembahan umat Islam itu siapa? Allah. Di mana ayatnya? Quran surat Toha ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Artinya apa? Akulah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Beribadahlah kepada aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Terimalah kebenaran firman Tuhan. Makanya belajar Ibrani, belajar Yunani. Selama orang-orang Kristen debaternya hanya benar terjemahan, pasti keok dalam berdebat. Terima kasih. Muah.